Setelah kalian mengetahui bagaimana cara mengubah bentuk pecahan, mari kita lanjutkan untuk belajar mengurutkan bilangan rasional. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana membuat pecahan itu menjadi senilai. Jadi pecahan itu akan memiliki pecahan senilai jika pembilang dan penyebutnya yang pertama dikalikan dengan angka yang sama, kemudian atau bisa juga dibagi dengan angka yang sama. Contohnya, pecahan senilai 3/4 itu berapa? Nah, misalkan 3/4 mau kita kalikan dengan 5, berarti 3-nya kali 5, pembilangnya kali 5, 4-nya penyebutnya juga kali 5, sehingga menjadi 15/20. Atau mau dikali 8, pembilang dan penyebutnya semuanya dikali 8, sehingga hasilnya jadi 24/32. Selanjutnya 12/20. Nah, untuk 12/20 ini, misalkan mau dibagi dengan angka yang sama, misalkan yang 12 dibagi 2, maka yang 20 juga harus bisa dibagi 2. Sehingga akan menghasilkan 6/10. Atau 12/20 ini dibagi dengan 4. Di 12 dibagi 4, 20 juga dibagi 4, maka akan menghasilkan 3/5. Nah, setelah kalian bisa membuat pecahan menjadi senilai, selanjutnya kalian harus bisa membandingkan pecahan. Cara membandingkan pecahan yaitu dengan kali silang. Jadi kalau ada pecahan A per B dengan pecahan C per D, maka untuk membandingkan nilai kedua pecahan tersebut dengan cara kali silang, yaitu A kalikan D. Nah, hasil dari A kali D itu untuk pecahan A per B, sedangkan B kali C itu untuk pecahan C per D. Langsung saja ke contohnya, 3/4 dengan 15/20. Nah, ini tadi pecahan yang senilai ya, tadi ya, contoh pecahan senilai. Nah, kita buktikan apakah benar ini senilai, maka 3 kali 20, 60 untuk hasil 3/4, sedangkan 4 kali 15 juga 60 untuk pecahan 15/20. Maka terbukti bahwa 3/4 sama 15/20 itu senilai, karena hasilnya adalah sama dengan. Selanjutnya adalah pecahan 5/6 dengan 7/9. Maka 5 kali 9, 45 untuk pecahan 5/6-nya, sedangkan 6 kali 7, yaitu 42 untuk nilai pecahan 7/9. Sehingga 5/6 ini lebih besar dari 7/9. Bagaimana membandingkan dan mengurutkan desimal? Nah, untuk membandingkan dan mengurutkan desimal, yang pertama itu langkahnya adalah bandingkan nilai bilangannya. Nah, yang dimaksud nilai bilangannya ini adalah angka yang berada di depan koma, ya. Apakah itu 0, koma gitu ya, atau 1, 2 dan seterusnya. Jadi yang angka di depan koma terlebih dahulu dibandingkan nilainya. Nah, jika sama, maka bandingkan angka selanjutnya dari kiri. Oke, untuk contohnya misalkan kita punya 0,15 dengan 0,2. Nah, ini contohnya. Angka yang di depan koma ini sama-sama 0. Maka selanjutnya kita bandingkan angka selanjutnya urut dari kiri. Nah, kalau kalian lihat di sini, angka selanjutnya setelah 0, nah, ini adalah 1, sedangkan yang satunya adalah 2. Maka jelas 0,15 ini lebih kecil dari 0,2. Ada cara yang lebih aman, yaitu karena 0,15 ada 2 angka di belakang koma, sedangkan 0,2 hanya ada 1 angka, maka supaya paling aman adalah 0,2 kita buat 2 angka di belakang koma, sehingga menjadi, nah, 0,15 dengan 0,20. Di sini akan lebih terlihat jelas 15 dengan 20 itu lebih kecil. Nah, selanjutnya 23,34 dan 5,6. Nah, tadi ya, sekali lagi dilihat dulu angka yang depan koma. Nah, untuk yang 23,34 ini, 23 ini adalah puluhan, ya. Sedangkan 5 ini adalah satuan. Nah, sekali lagi ya, nilai bilangan 23 ini puluhan, sedangkan nilai bilangan 5 ini adalah satuan. Ya jelas kalau puluhan dengan satuan ya pasti lebih besar.
Oke, contoh selanjutnya 7,648 ya dengan 7,67. Nah, 7 di sini adalah satuan, 7 di 0,7 juga satuan. Nah, ini sama-sama satuan, nilai bilangannya ini sama ya. Selanjutnya, maka kita harus bandingkan angka selanjutnya dari kiri. Nah, ini sama-sama 7 satuannya, maka angka selanjutnya, ya kita urut dari kiri, 6. Yang ini juga 6, masih sama, maka angka selanjutnya adalah 4 dan 7, jelas ini lebih kecil. Atau tadi ya, kita bisa menggunakan cara yang paling aman. Nah, 7,648 ini 3 angka di belakang koma, sedangkan 7,67 2 angka di belakang koma. Nah, kita jadikan 3 angka di belakang koma, sehingga ketika sama-sama 7 satuannya, maka 648 dengan 670 ini jelas terlihat bahwa 648 lebih kecil. Jadi, 7,648 dengan 7,67 itu jawabannya lebih kecil atau kurang dari. Selanjutnya untuk mengurutkan. Nah, misalkan contoh urutkan dalam urutan naik. Nah, kalau dalam urutan naik ini logika seperti tangga gitu ya. Naik itu kan dari bawah ke atas, berarti dari yang terkecil. Dari sini ada beberapa desimal dan kalau kita lihat semuanya angka di sini yang di depan koma ini statusnya satuan semua, yaitu satuan 0, gitu ya. Sehingga kita harus urutkan angka selanjutnya dari kiri ya, atau supaya aman ya, kita jadikan semuanya sama semua, yaitu 3 angka di belakang koma karena ada 453 ya, yang 3 angka di belakang koma, maka semua angka kita jadikan 3 angka di belakang koma. 0,45 jadi 0,450, 0,6 supaya 3 angka di belakang koma kita tambahkan 2 angka 0 jadi 0,600, 0,453 tetap, 0,540 baru 2 angka di belakang koma, kita tambahkan 1 angka lagi. Dari sini kita lihat 450, 600, 453, dan 540. Kalau dari yang kecil berarti 0,45. Ini adalah urutan pertama. Urutan keduanya adalah 0,453. Urutan ketiganya adalah 0,540. Urutan terakhir adalah 0,00. Berarti kita bisa tulis bahwa urutan pertama 0,45, selanjutnya 0,453, selanjutnya 0,54, dan selanjutnya 0, nah, bagaimana kalau misalkan angkanya campuran? Nah, maka untuk bilangan rasional yang pecahannya campuran ini ya, maksudnya pecahan campuran ini bukan pecahan campuran, tapi ada desimal, ada pecahan biasa gitu ya. Ini langkah pertama adalah kita bisa ubah semuanya menjadi desimal. 0,25 sudah desimal maka tetap. Nah, 1/2 kita ubah jadi desimal dengan menggunakan pembagian persusun, yaitu 1 dibagi 2, hasilnya 0,5. Kemudian kita bisa tambahkan 1 angka 0 supaya jadi 2 angka di belakang koma. Selanjutnya 0,4 sudah desimal, tapi kita tambahkan 1 0 di belakang supaya menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, 3/5 ini bisa dijadikan per 100 dulu atau bisa langsung pakai bersusun ya, sehingga menghasilkan desimal 0,60. Jadi ketika kita urutkan ya, 0,25 yang paling kecil, kemudian 0,4, kemudian pecahan 1/2, dan yang terakhir 3/5. Atau langkah yang selanjutnya kita bisa gunakan dijadikan pecahan semua ya. Kalau dijadikan pecahan semua maka kita harus samakan penyebutnya. Contoh 0,25 menjadi 25/100. Nah, 1/2 ini bisa dijadikan 100. Kemudian 0,4 bisa dijadikan 40/100. Nah, 3/5 ini juga bisa dijadikan pecahan per 100. Nah, dari sini penyebutnya semuanya 100 semua ya. Maka sama urutannya terbukti ya, sama seperti yang menggunakan desimal. Nah, kalau misalkan ada pecahan yang angka penyebutnya tidak bisa dijadikan 100, maka kalian bisa samakan angka penyebut tersebut ya. Bisa dengan berbagai cara, salah satunya bisa menggunakan KPK seperti contoh selanjutnya.
Jika bentuknya pecahan semua tadi ya, kita bisa menyamakan semua penyebutnya. Nah, ini kebetulan sudah menjadi pecahan semua. Nah, tadi di sini ya, bahwa ada penyebut yang tidak bisa dijadikan 100. 8 sama 3 ini dijadikan 100 tidak bisa. Maka kita bisa menggunakan KPK untuk menyamakan penyebutnya salah satunya ya. Nah, KPK dari 4, 8, dan 3, 24. Kita samakan. Oke, nah 4 biar jadi 24 maka dikali 6, maka semuanya harus dikali 6. Sedangkan yang per 8, kalau pengen jadi 24 harus dikali 3, maka semuanya harus dikali 3. Tadi menggunakan konsep pecahan senilai. 2/3 supaya jadi 24 penyebutnya, maka 3-nya harus dikali 8, maka dengan menggunakan konsep pecahan senilai semuanya harus dikali 8. Sehingga akhirnya 6/24, 9/24, 16/24. Nah, ternyata ini urutan paling kecilnya sudah urut ya, 1/4, 3/8, dan 2/3. Kemudian hati-hati jika ada angka negatif. Nah, pastikan bahwa selalu diingat bahwa bilangan negatif itu selalu nilainya lebih kecil dari 0 dan juga positif. Jadi urutannya ya diingat kembali ya. Urutannya bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Contohnya. Nah, untuk kasus ini hanya ada satu negatif, satu positif ya. Berarti ini jelas kalau diurutkan dari yang paling kecil tanpa harus dihitung. Berarti pasti yang paling kecil adalah negatif 1/5. Kemudian 0, baru yang paling besar adalah yang positif 3/4. Oke, berikut beberapa contoh ya. Untuk urutan naik tadi ya, berarti dari yang terkecil. Nah, contoh kita mau menjadikan jadi desimal. Setelah semua jadi desimal, kita tinggal urutkan dengan cara tadi mengurutkan bilangan desimal. Nah, tapi jangan lupa ketika menulis jawaban kita tuliskan angka pecahan yang sebelumnya dirubah ya. Kayak contohnya yang 1/5 itu kan nilainya 0,20 ya. Nah, ketika menuliskan jawabannya berarti kita kembalikan ke bentuk asalnya yaitu yang 1/5 dan seterusnya. Nah, kalau dalam urutan turun itu berarti artinya dari atas ke bawah, berarti dari yang terbesar. Kita jadikan semuanya desimal. Dari 4 angka ini ada satu angka yang satuannya ini adalah angka 1 ya. Jadi status bilangannya sama semua, yaitu satuan semua ya. Cuman ini ada yang angka satuannya 1 dan 0 ya. Berarti kalau dari yang terbesar, maka angka satuan 1 ini adalah yang terbesar. Kemudian baru kita ikuti dengan 0,0. Nah, setelah 0,0 ini kita lihat dari angka selanjutnya. Jadi otomatis kalau kita minta dari yang terbesar, maka 1,25 ini yang terbesar ya. Karena tadi angka satuan tapi angka 1, sedangkan yang lainnya satuannya ini adalah 0. 1,25 yang terbesar, selanjutnya adalah 0,8, kemudian 3/5, dan terakhir 2/4. Oke, contoh selanjutnya urutan naik. Nah, ini hati-hati ada bilangan negatif. Oke. Nah, walaupun itu angkanya 100 tapi karena negatif dan kita urutan naik, berarti otomatis negatif 100 ini adalah yang paling kecil. Kemudian 0 baru kita lihat yang bilangan positif. Nah, karena bilangan positifnya ada 2 dan ini kita ubah menjadi bentuk pecahan ya. Terlihat di sini bahwa 1/5 dan yang paling besar adalah 3/4. Oke, sekian dan terima kasih.